Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarwati, dari pendidikan anak usia dini NIM 20900119063. Saya akan menjelaskan pilihan kata atau yang sering disebut dengan diksi. Kita ke pengertiannya dulu. Diksi adalah pilihan kata yang tepat ataupun selaras pada penggunaannya guna mengungkapkan gagasan agar dapat seperti yang diharapkan. Diksi pula diartikan sebagai pembicara ataupun penulis ketika menggambarkan cerita yang telah dibuatnya. Selain diartikan dengan pilihan kata, diksi adalah suatu pernyataan yang dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau mengungkapkan sebuah cerita yang membahas gaya bahasa. Sehingga dengan adanya diksi, setiap kata bisa dibaca dan juga dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Syarat-syarat diksi yaitu yang pertama, ketepatan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menemukan bentuk yang pas dengan situasi serta nilai rasa para pembacanya. Dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang jelas, mudah dimengerti dan lebih efektif. Adapun ciri-ciri diksi, yang pertama, tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan ataupun hal yang diamanatkan, dan bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai nilai rasa pembacanya. Memakai pembendaharaan kata yang dipunyai oleh masyarakat, bahasanya serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Ada pula fungsi diksi, yaitu diksi dapat membuat pembaca memahami yang disampaikan oleh penulis ataupun pengarang, menjadikan komunitas menjadi lebih efektif serta lebih efisien, mampu menggambarkan ekspresi terhadap gagasan sebuah cerita, membentuk suatu gagasan yang tepat dari suatu cerita. Itulah fungsi diksi. Ada pula jenis-jenis diksi. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan kata bermakna sama. Contohnya, bahagia, gembira, lezat, enak. Dan jenis yang kedua adalah antonim. Jenis yang kedua ini adalah antonim yang berarti kata yang mempunyai makna yang berlawanan. Contohnya, naik, lawannya turun, tinggi, lawannya pendek. Yang ketiga adalah homonim, yaitu kata yang mempunyai makna berbeda, tapi lafal ataupun ejaannya sama. Contohnya, di awal bulan, Bapak menerima gaji. Homofon. Jenis homofon merupakan kata yang bermakna dan berejaan beda, tapi punya lafal sama. Contohnya, Rika rajin sekali menabung di bank. Dan contoh yang kedua, kakak Rika adalah Bang Dimas. Dan yang terakhir, homograf. Homograf, jenis ini merupakan kata yang bermakna dan berlafal beda. Contohnya, Dani sedang mengonsumsi tahu goreng saat ini. Dan kata umum adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang luas. Kata tersebut dapat digunakan pada banyak hal, kumpulan keseluruhan sifat suatu barang. Contohnya, seminggu dalam sebulan, Adit selalu berpergian ke luar negeri. Kata luar negeri ini, pada contoh kalimat ini, termasuk dalam kata umum. Dan kata khusus
Kata khusus adalah kata yang diungkapkan untuk menyebut seluk-beluk atau rincian yang mengacu pada beberapa sifat suatu benda atau perinciannya. Contohnya, Rafli sering ke Turki dalam rangka menjalankan tugas dari kantornya. Sekian dari saya, itulah diksi atau pilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.